Thank you, Professor Patrick Silvestri from the University of Nebraska. Beautiful, but you are also a really smart person. I said that in your young age you already and you have already traveled a long way to Indonesia at such a young age. So being large companies or international organizations. You can think of this as, for example, Shell, as a multi-billion-dollar company that is spread across all of the world. They also have a lot of power. Dan dalam kekuasaan tadi atau power Shell, ya, di situ juga mereka menggunakan kekuatannya atau kekuasaannya, powernya tadi, yang dilakukan melalui instrumen pasar. Dan itu yang kemudian terjadi saat ini, bukan hanya perusahaan minyak, tapi juga banyak perusahaan global lainnya. Tata kelola global ini itu sebuah bentuk yang sangat kompleks dari sisi jaringan, karena bukan hanya melibatkan satu dua pihak, tapi melibatkan banyak pihak, melibatkan banyak peraturan regulasi lintas negara. On a variety of scales, local, national, international. And then the second state actors, who is in charge and who is authority. Dan di tata kelola global ini, isu utamanya adalah pertama adanya kompleksitas isu-isu global yang disebut dengan REDD. Kalau sekarang kita mendengarkan climate change, ini kan isu global, dan itu lintas dari pemerintahan kecil sampai lintas ke pemerintahan global. Yang kedua adalah kompleksitas jaringan antara banyak aktor, baik itu aktor publik yang di pemerintahan maupun aktor bukan publik, yaitu swasta tadi. Dan ini kemudian menyangkut banyak sekali isu-isu lingkungan, isu politik, isu ekonomi dan sebagainya. A form of large-scale governance comes in many shapes and forms, such as multilateral agreements between states, but we also have the International Court of Justice and the International Criminal Court for enforcing certain laws on a global scale. Bentuk misalnya adalah terkait dengan hukum internasional. Ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian ada pelanggaran hukum misalnya secara internasional, kita juga kemudian bisa melakukan upaya. Also comes in the form of non-governmental organizations such as the United Nations, but also the RSPO. Dan ini teman-teman juga bisa dalam bentuk yang Enforces it, and is it always fair? Pertanyaan kritisnya beliau adalah, kalau ini adalah tata kelola global, siapa yang mendorongnya, siapa yang memaksakannya, dan menurut teman-teman, apakah itu juga adil? Ada pihak asing yang kemudian memaksakan kepada Indonesia untuk mematuhi prinsip-prinsip tertentu misalnya. Inilah yang kemudian kita masuk ke dalam isu perubahan iklim, teman-teman. Kita sekarang udah kan, siapa yang harus meregulasinya, siapa yang harus mengatur dan kemudian mendorong, memastikan kita kemudian mematuhinya. Then when discussing climate change governance, we finally get rid of them. Dan ketika kita masuk ke dalam tata kelola perubahan iklim misalnya, teman-teman, kita nggak hanya bisa kemudian membicarakan isu ini secara sederhana, tapi kemudian juga kita punya ketergantungan akibat dari perubahan iklim ini dari ekonomi yang menciptakannya itu sendiri dari awal. Kita ketergantungan juga dengan mesin kapitalisme yang menciptakan si perubahan iklim ini sendiri. In our global capitalist system, many of the climate changing markets are deeply rooted into our daily lives, such as plastic production, but also deforestation from palm oil plantations. Ketika kita membicarakan tentang perubahan iklim, teman-teman, tapi kita juga tergantung dengan People are dependent on these products for their income and their livelihood, such as palm oil in Indonesia. teman-teman di sini mulai saya pikir hal kuncinya ya. Kita semua terdampak dengan perubahan iklim, tapi juga kita sangat tergantung. Seperti kita tadi dipresentasikan oleh Profesor Patrick Silvestri
bahwa ada beberapa solusi secara lokal, tapi kemudian bagaimana mengkomunikasikannya antara pemerintah lokal tempat dengan pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi sampai Bring together the multiple levels of governance and the multiple sectors and work together from local to global. dan kata kuncinya dari beliau bagaimana kita kemudian menyelamatkan hal ini, bagaimana kita menyelesaikannya, fix this, bagaimana caranya. Dia bilang caranya adalah kita harus membawa percakapan pada level yang berbeda-beda dari tingkat lokal ke tingkat yang lebih regional sampai ke tingkat global, dan harus melibatkan lebih banyak para pihak dalam proses berdialog. We also need to find better ways of creating and enforcing policy in both the public and the private sector, whilst also taking into account the Menciptakan kebijakan, bagaimana kemudian menerapkan kebijakannya, kemudian juga bagaimana mempertimbangkan terkait dengan isu lingkungan, masyarakat lokal, dan tadi kata kuncinya kembali adalah bagaimana kita menggunakan negara. As was also already mentioned in the previous speech, we can all make change. We are the future, you are the future of this country, and we are all the future of this world. We can make a change together from local to global. Beliau bilang seperti yang tadi kita dengarkan dalam kuliahnya Pak Profesor Patricio, kita bisa menciptakan perubahan kecil dari tingkat lokal. Teman-teman semua adalah masa depan untuk Indonesia. Kita semua adalah masa depan, dan ini adalah sebuah panggilan bersama, dan kita Nanti sesi pertanyaannya akan disimpan di akhir, jadi teman-teman bisa langsung bertanya kepada Bang Fahri atau kepada Mbak Sapin. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Dr. Fahrizal Nasr. Beliau ini adalah direktur dari Plan B, dan kalau tadi kita kedatangan dua orang pembicara internasional yang luar biasa, sekarang kita kedatangan seorang pembicara yang juga sudah melakukan banyak hal ya di komunitas kita di Berau. Jadi tanpa berlama-lama, saya ingin menyampaikan dulu apa yang akan aku sampaikan nih. Jadi tema pembicaraan dari Dr. Fahrizal, teman-teman, akan membahas perencanaan bentang alam untuk keberlanjutan perdesaan. Oke, sudah senang bisa berada di sini. Kita kasih props dong buat teman-teman yang sudah hadir semuanya. Bajunya biru dan hijau ya. Ini hijau ini sama dia benar. Kalau biru UMB, begitu ya? STEAM, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah. Tapi UMB apa bajunya Pak? Oh biru, oke siap. Teman-teman semua, terima kasih. Perhatikan muka-mukanya. Ini kira-kira ketangkep gaya yang Profesor Patricio Gras ini. Terus kemudian tadi Sabin juga menyampaikan bahwa yang kita rasakan hari ini itu adalah dampak dari perubahan global. Dan apa yang kita kontribusikan ke internasional itu adalah juga hasil komunitas punya posisi tawar yang sangat penting di dunia. Salah satunya adalah ketika kita bicarakan perubahan iklim, kita kemudian membuka dengan komoditas baru, ya. Tadi efektif katanya, kan pekerjaannya lebih banyak dengan BMU, gitu ya. Tapi tadi nggak langsung dijawab sama Prof. Patricio karena mungkin buru-buru. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Teman-teman, ketika alam berubah, maka hidup kita juga berubah. Tadi kita lihat tarian Dayak ya. Kalau itu ada hutannya, tapi kalau beda masih ada nggak? Dari burung tadi kita bisa lihat, terus gerakan dan sebagainya. Negara barat, carbon footprintnya itu sangat besar sekali. Jadi sebetulnya kita sebagai negara, disebut negara, kita juga pengen kaya kayak Eropa tuh. Siapa sih yang nggak pengen sejahtera kan? Tapi bagaimana kesejahteraan itu dibuat? Maka tema yang saya angkat adalah tentang perencanaan bentang alamnya bagaimana. Bagaimana kita bisa merencanakan 20 tahun yang lalu. Tadi kalau Pak Patricia dibilang itu saat kuliah dia 20 tahun yang lalu saya juga mulai kayak teman-teman nih, kuliah pertama S1 ya. Ketika kamu mimpikan sesuatu maka impian itu bisa menjadi realisasi terhadap apa yang ingin kamu dapatkan. Kalau mimpi aja gak punya teman-teman, mungkin gak kita berangkat ke luar negeri? Mungkin gak? Mimpi aja gak punya deh. Dari kampus Tipar Berau, saya ingin bertanya kepada Dr. Fahrizal bahwa kayak bagaimana kita mengubah mindset orang desa untuk bagaimana kita meningkatkan tata kelola pedesaan, karena mayoritas
apabila kita sebagai generasi muda itu ingin berkecimpung di desa, bagaimana kita mengembangkan desa, tapi lebih ke mindset warganya, bagaimana cara mengubah mindset warga sehingga mereka mau diajak kolaborasi untuk perubahan ke tata kelola yang lebih baik. Terima kasih. Astrid, terima kasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Teman-teman di desa, salah satu bias yang suka dibawa sama urban orang kita, orang kota, urban bias adalah selalu menggunakan kacamata bahwa orang desa itu bodoh, mereka terbelakang, mereka punya kekurangan SDM, kapasitas ada di desa. Bahwa ketika kita datang ke desa pun teman-teman KKN, pertanyaannya apa masalah di desa kita? Yang keluar adalah problem based approach. Pertanyaannya adalah semuanya apa masalah, sehingga kita semuanya melihatnya masalah yang harus diubah adalah mindset kita dulu, bukan mindset orang desa. Teman-teman, kekuatan mereka, strength based approach. Apa kekuatan mereka? Temukan kekuatan karakter mereka. Dan pertama yang harus kita lakukan adalah temukan pendekatan strength based approach. Istilahnya kalau yang sekarang dikenal dengan namanya ABCD, Asset Based Community Development. Melihat, membangun desa dengan pandangan apa kekuatannya, apa aset mereka, apa strength terbesar mereka, dan cari itu, temukan sudut-sudut di mana mereka punya kekayaan, kekuatan, dan kita harus rajin mencarinya. Dengan begitu teman-teman, ketika kita melihat ke desa, kita mengucapkan kata-kata ini adalah mantra saya. Satu adalah change. Ulangi kata-kata change. Apa artinya? Ubahlah. The way. Apa the way teman-teman? Jalan, cara-cara. Ada guru dosen bahasa Inggris ini. You see segalanya. Di sini ada guru saya juga Mbak Pepi. Teman-teman gini nih, change itu kayak gini. Bukan ubah ya, ubahlah. Change. The way. Cara siapa? Cara gue nih, cara saya, mindset saya. Change the way you see everything. Lagi satu kali lagi. Change the way you see everything. Ubahlah, bilang segalanya. Kasih tepuk tangan. First, let me introduce myself. My name is Aulia Marsanda from IC, one of the student organization in UMB, University Muhammadiyah Berau. My question is, So where there is real life or like a small scale application, but there is no policy regarding it, and that has to do with the certification from RSPO. Basically for the RSPO, so today we were in the field with Professor Patricio, and he was telling us about the fertilization and the different ways of enhancing the palm oil growth. As a palm oil, if they in any way require any form of specific do they encourage use of these types of fertilization? And he replied saying that the RSPO doesn't in any way mention, so this is an example of where dilakukan oleh sebuah lembaga sebuah lembaga nasional namanya WWF, sehingga bisa banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar negeri melihat isu tersebut tidak dipuaskan gitu. Contohnya misalnya RSPO ada kekurangannya, salah satunya tidak diatur, misalnya jenis apa yang kemudian berbahaya, misalnya ada kekurangan dan pertanyaan apa saja ada juga saya di komunitas-komunitas
bagaimana merencanakan produktivitas sawit di Indonesia itu berkepanjangan. Pertanyaan pertama saya, kenapa harus sawit? Yang kedua, apakah tidak ada alternatif pengganti selain sawit? Yang ketiga, bukankah sawit itu maksudnya merusak lingkungan? Saya termasuk orang yang merasakan perubahan besar khususnya di Kabupaten Berau. Saya termasuk orang yang beruntung karena semasa kecil saya sempat minum air itu langsung, karena begitu jernihnya air sungai di zaman dulu saya masih kecil, sekitar umur 4 tahun saya masih sempat. Nah, jadi saya merasakan perubahan besar itu. Dan pertanyaan tadi sekian. Oke, jadi pertanyaannya tadi akan dijawab oleh kedua narasumber hebat kita ini. Thank you for your question. That's a really great question. Palm oil is actually, the yield of palm oil is actually one of the highest compared to other vegetable oils. So compared to other vegetable oils, it is already more sustainable. It's not necessarily, the palm oil tree plantations are not necessarily becoming more efficient quickly enough to keep up with this increased demand. Which is why there's a huge amount of deforestation, which releases a lot of CO2 output, as well as the burning of the fields after the 36 years of the palm trees also releases a lot of CO2. So, makanya menggemparkan. Kenapa? Karena menggunakan tropical land rainforest kita, mengorbankan itu untuk mendapatkan global commodity namanya oil palm. Mengapa kita harus melakukan? Karena besar. Dan petani yang tergantung dengan kelapa sawit sampai 40 juta orang. Dan di Kalimantan Timur sendiri dari 3 juta hektar. Di Berau kita hampir mungkin 250 ribu hektar. Itu banyak loh desa yang tidak siap dengan kelapa sawit. Terutama desa-desa lokal tradisional. Mereka yang paling terdampak dengan perubahan kelapa sawit karena mereka tidak terbiasa dengan industri kelapa sawit. Tapi orang-orang migran terbiasa. Specialty oil palm dari Berau nggak ada. Yang ada specialty itu cuma ada di komunitas lain. Kopi specialty dari Berau, baru kita tahu. Coklat specialty dari Berau, baru kita merasa bangga. Nggak ada kan yang namanya kelapa sawit Berau, nggak ada. Karena itulah komoditi namanya, commodification. Makanya kita harus beda, teman-teman. Beraunya harus beda, dan kita nggak bisa bedanya itu hanya dari tadi produk yang commodification kayak gini. Kita perlu keluar dari sesuatu. Thank you all so much for coming, and thank you for the questions. They were very challenging and they were thought-provoking, and I think it's good that these issues were brought to light. Also, we are here to speak with you, so I'm very glad that you asked these questions, and thank you for having me. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, atas intensinya. Mudah-mudahan dibukakan tadi curiosity ya, keingintahuan kita akan kemudian mengarahkan kita kepada rasa ingin tahu untuk terus belajar. Jadinya cinta belajar. Karena kita cinta belajar, maka Tuhan kasih kita kemampuan untuk bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat. Ketika kita bisa membuat keputusan-keputusan yang tepat, maka teman-teman menjadi mahasiswa-mahasiswa yang bijaksana. Mudah-mudahan semua teman-teman menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa berinteraksi lagi ke depan di lain kesempatan. Terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak sudah mendengarkan para narasumber kita yang hebat ini. Mungkin saya sebagai moderator ingin menutup dengan satu quote dari Bang Fahri tadi, penyampaian yang luar biasa ya. Bang Fahri mengajarkan kita untuk teruslah bermimpi, dream big, kata Bang Fahri. Karena kalau kita bahkan nggak bisa bermimpi, bagaimana kita mau merealisasikannya, Bang ya? Jadi tetaplah bermimpi, itu quote yang keren banget tadi dari Bang Fahri. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih kepada para narasumber kita. Thank you so much for your lecture, it was amazing. I hope we all can understand and can get bunch of knowledge from the lecture today. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat kita. And participants, for the question, I would like to continue to the next agenda. Baik, demikianlah kuliah hukum internasional kita pada malam hari ini. Semoga menambah wawasan yang lebih luas dan menjadi tambahan ilmu yang baik untuk kita semua. Terima kasih kepada para narasumber
dan moderator dan juga para partisipan yang telah bertanya. Selanjutnya untuk agenda, speech from Rector of Universitas Muhammadiyah Berau will be presented by Mr. Jupian Sanggani, SMSI, as the second Vice Rector. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajamain amaba yang kami hormati teman-teman Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Berau, khususnya pejabat struktural dan Kaprodi dan pejabat yang lainnya, teman-teman akademik, teman-teman mahasiswa, serta yang kami banggakan narasumber. Yang pertama Profesor Patrisio, yang kedua Mbak Sabina, dan yang ketiga Mas Rizal, dan yang tidak kalah lagi yang paling luar biasa tentunya pada malam ini adalah Mas Nabila selaku moderator dan Mas Asri yang memfasilitasi kegiatan ini. Kita beri aplaus semua dulu. Pertama-tama tentu internasional ini, selawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini pertama kami sampaikan permohonan maaf Pak Rektor, khususnya kepada narasumber, bahwa beliau yang siogianya hadir bersama-sama kita pada malam ini dikarenakan kegiatan pada hari ini dan besok ada pertemuan pimpinan Muhammadiyah se-Kalimantan Timur, sehingga beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada kami untuk memberikan sedikit sambutan pada malam ini. Kita terus dulu. Nah, mimpi-mimpi itu insya Allah akan kita capai, ya. Dan itu akan kita narasumber yang kedua maupun yang ketiga, di mana kita untuk selalu meningkatkan ilmu dan pengetahuan adalah satu motivasi yang kuat, yang sama-sama yang bisa kita laksanakan, bahwa kita punya mimpi sama-sama. Mudah-mudahan mimpi hari yang sudah biasa di Berau, dan beliau juga ternyata salah satu dokter ahli di bidang perencanaan wilayah. Kebetulan kami di sini ada yang namanya prodi konservasi biologi. Nah, mudah-mudahan ini bisa berlanjut, hubungan ini bukan hanya sampai di sini, tapi terus berlanjut dalam mewujudkan mimpi-mimpi kita di bawah bimbingan daripada orang-orang yang hebat, yaitu Mbak Sabina. Mungkin itu ada yang bisa kami sampaikan. Thank you. Oke, lihat sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, lagi 1, 2. Oke. 1, 2, lagi 1. Iya, kenapa dia harus kami Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وزير الله في العلم وبركة في رزقنا وتقبل من النار وقبول الحساب. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan, pada malam hari ini kami apa yang kami laksanakan pada malam hari ini sebagai bekal untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu dan menambah wawasan kami. Jadikanlah wawasan ini menjadikan kami sebagai orang yang senantiasa memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kami.
Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga.